Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 11 ini, saya akan membahas sebuah materi terkait dengan bagaimana cara mencari sumber kutipan yang baik sesuai dengan kebutuhan pada karya tulis ilmiah rekan-rekan sekalian. Perlu kalian ketahui bahwa kutipan merupakan sumber informasi utama pada penulisan karya ilmiah. Jadi, kutipan merupakan sumber utama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan tulisan yang akan nanti ditulis dalam karya ilmiah. Semakin banyak kutipan, maka semakin baik pula kualitas tulisan, utamanya jika rekan-rekan dapat mereduksi atau membuat sebuah simpulan dari kutipan yang telah teman-teman ambil dari internet. Semakin banyak kutipan juga, maka wawasan dari peneliti akan semakin banyak, karena dari apa yang rekan-rekan peneliti ambil, itu rekan-rekan peneliti baca, lalu reduksi menjadi sebuah kata-kata baru atau membuat sebuah ringkasan, lalu nanti hasil ringkasan tersebut menjadi sebuah masalah yang nanti bisa dibuat sebagai sebuah penelitian. Lalu semakin mutakhir dalam kutipan, jadi kutipan yang baru itu berarti kutipan yang sudah diperbarui atau yang sudah termutakhirkan, yang sudah paling baru, maka semakin terbuka juga pengetahuan dari peneliti. Jadi tidak ketinggalan zaman ilmunya atau tidak terlalu tua ilmunya. Jadi semakin banyak, semakin mutakhir, maka semakin baik. Dan semakin beragam juga kutipan, misalkan tadi teman-teman mengambil dari internet, lalu teman-teman ingin mengambil dari jurnal misalkan, atau teman-teman ingin mengambil dari wawancara narasumber, itu silahkan. Semakin banyak variasinya dari sumber kutipan tersebut, maka semakin banyak juga sudut pandang yang bisa diambil dalam sebuah karya ilmiah. Tadi ada informasi yang dapat meliputi kutipan itu, ada jurnal, ada informasi dari web, ada buku, ada juga wawancara, ada juga dari hasil kuesioner juga bisa. Tapi tetap harus direduksi menjadi sebuah kata-kata dan harus dipedomani. Lalu bagaimana cara mencari sebuah kutipan? Ada 3 poin utama. Yang pertama adalah akurat, kredibel, dan terbaru. Yang dimaksud dengan akurat adalah sumber yang sesuai dengan judul yang teman-teman tulis. Jadi jangan sampai menulis atau mencari kutipan yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman cari. Misalkan teman-teman ingin mencari sebuah judul artikel mengenai pendidikan ekonomi, maka yang teman-teman cari ya urusannya dengan pendidikan ekonomi. Bisa mungkin masalah penilaian pelajaran ekonomi atau yang lain. Atau jika teman-teman ingin mengambil tema pendidikan, maka teman-teman bisa mengambil dari sudut pandang nilainya, atau sudut pandang prestasinya, atau sudut pandang gurunya, atau sudut pandang macam-macam tentang pendidikan. Lalu misalkan di bidang ekonomi, misalkan terkait dengan pandemi COVID, misalkan apakah ada penurunan penjualan atau dan lain sebagainya. Lalu baca pratinjau, jadi nanti sebelum membaca secara lebih lanjut artikelnya, teman-teman juga harus membaca pratinjaunya atau preview dalam sebuah karya ilmiah atau dalam sebuah judul karya tulis. Apa saja preview tersebut? Biasanya termuat dalam sebuah abstrak. Jadi dalam karya ilmiah, khususnya di bidang artikel atau di bagian artikel, itu bagian paling awal adalah abstrak. Nah, abstrak itu memuat banyak sekali informasi terkait dengan karya ilmiah itu. Yang pertama adalah tujuan penelitian tersebut, lalu metode penelitian tersebut, lalu yang terakhir adalah simpulan atau saran dalam karya ilmiah tersebut. Lalu bagaimana dengan yang kredibel? Kredibel artinya dapat dipercaya. Jadi sumber-sumber yang diambil itu harus dapat dipercaya, bukan hanya asal kopas atau bukan hanya asal mengambil dari internet saja. Wah, mentang-mentang boleh dari internet, maka semua web bisa dimasukkan. Tidak semua web. Yang pertama, saya menyarankan rekan-rekan sekalian mengambil judul atau mengambil artikel itu dari Google Scholar. Yang paling mudah dari Google Scholar. Nah, dari Google Scholar tersebut kan banyak yang terjaring. Nah, bagaimana kriteria supaya kredibel? Yang pertama, artikel tersebut harus punya ISSN. Dapat dilihat dalam laman LIPI di website atau alamat issn.lipi.go.id, nanti akan saya informasikan. Lalu yang kedua, situs web dengan domain AC atau akademik, SCH atau school, edu,
atau education, dan go untuk government. Jadi informasi-informasi yang diterbitkan dalam website-website tersebut sudah tervalidasi karena mereka menggunakan domain akademik, school, education, dan government. Government itu pemerintahan. Misalkan teman-teman ingin mengambil data penduduk, maka teman-teman cari saja di pemerintahan, misalkan di sensus penduduk misalkan, atau di badan pemerintahan yang mengurusi masalah kependudukan. Lalu jika dia buku, maka buku tersebut harus punya ISBN. Jadi ada beda ISSN untuk jurnal dan ISBN untuk buku. Dan bukan diktat kuliah, itu yang penting. Lalu yang terbaru, jadi sebenarnya tidak ada pernyataan yang terbaru itu seperti apa, tapi sebaiknya teman-teman mengambil, jika teman-teman mengambil dari jurnal, maka sebaiknya ambil jurnal yang terbitnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2022, maka 5 tahun terakhir. Lalu dari buku, maka kurun waktunya maksimal 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai lebih dari 10 tahun. Kalau situs web, maka situs web paling baru yang paling dirilis. Jadi misalkan kemarin ada, lalu hari ini ada, maka sebaiknya dicari yang hari ini. Nah, di sini misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, masuknya ke Google Scholar. Google Scholar, lalu masukkan kata kuncinya. Jika sudah ketemu kata kunci, maka di sini sudah ada hasilnya, 327 hasil. Lalu di sini ada domainnya .ac.id. Lalu di sini juga sudah jelas nama-namanya. Jadi misalkan teman-teman mau mengambil yang mana, silakan diklik. Misalkan jika teman-teman mengklik bagian ini atau bagian judul, maka teman-teman akan langsung tertuju pada websitenya. Tapi jika teman-teman mengunduh atau mengklik yang ini, maka teman-teman akan langsung mengunduh bagian tersebut. Lalu artikel yang dicari, jika artikel itu sudah sesuai, maka apa yang harus dilanjutkan? Jika artikel sudah sesuai, maka teman-teman dapat melihat pratinjaunya. Jadi tadi seperti yang sudah saya informasikan, jika ini diklik, maka timbul pratinjau. Jika ini diklik, maka timbul unduh atau mengunduh, langsung mendownload. Lalu apa saja? Misalkan tadi ini pratinjaunya. Nah, ini tampilan pratinjaunya. Jadi di sini yang tadi saya bilang abstrak. Abstrak di sini memuat 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, metode, dan hasil. Nah, ini adalah bagian pratinjau jika teman-teman mengklik bagian yang ini. Tapi jika teman-teman mengklik bagian yang ini, maka yang akan muncul adalah langsung terunduh. Jadi langsung terunduh. Jika teman-teman mengklik yang PDF ini, langsung terunduh dan bisa langsung dibaca secara luring atau offline. Nah, sekarang saya akan menginformasikan bagaimana caranya mencari langsung sebuah kutipan sekaligus pengantar jurnal dari website. Bagaimana caranya? Yuk kita buka browser terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke browser, maka ketikkan scholar.google.co.id. Nah, di sini kita cari sesuai dengan apa yang mau kita cari. Misalkan di sini ada pendidikan ekonomi misalkan. Pendidikan ekonomi. Nah, di sini ada berbagai, ada 1.360.000 hasil dalam 0,04 detik. Nah, di sini ada dari Aceh, dari net. Nah, ini ada juga dari net, dari Aceh. Nah, tadi seperti yang sudah saya informasikan bahwa carinya yang akurat, kredibel, dan terbaru. Nah, jika akurat, maka coba kita lihat di sini apakah judul yang pertama ini sudah akurat sesuai dengan apa yang kita cari. Coba kita lihat pengaruh literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2015. Nah, ini diambil tahun 2015. Jika ini dinyatakan akurat atau sesuai dengan apa yang kita cari, maka boleh diklik. Tapi kalau ternyata tidak, ya kita pindah ke bagian yang lain. Misalkan di sini ada pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. Nah, di sini apakah sudah sesuai? Jika tidak, ya kita geser lagi. Nah, misalkan ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Nah, di sini kita cari dulu yang terbaru. Nah, di sini ada 2018. Tadi kan kalau kita lihat di sini ada 2015, 2018. Nah, di sini ada yang 2015, lalu ada AC-nya, ac.id. Nah, di sini kita lihat ada yang 2018, Jurnal Pendidikan Ekonomi. Nah, andaikan ini adalah sebuah tulisan yang akurat, maka coba kita klik untuk melihat pratinjaunya. Nah, di sini pratinjaunya sebagai abstrak. Abstrak di sini bisa kita lihat bahwa ada tujuannya, ada populasinya, ada sampelnya, lalu ada hasilnya.
Jika ternyata sudah cocok, maka yang kedua adalah kredibel. Apakah ini sesuai dengan yang tadi kita lihat harus ada ISSN-nya. Mari kita cari ISSN-nya. Nah, di sini ada ISSN 25492284. Nah, coba kita lihat di sini bisa kita copy untuk mencari. Nah, nanti bagaimana kita mencari? Kita klik issn.lipi. .go.id. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini ada issn.lipi.id. Lalu kita cari. Di sini kita cari pencariannya. Kita klik. Kita diminta untuk menunggu. Nah, di sini ada Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Apakah cocok? Jika ternyata cocok, berarti sumber ini dinyatakan kredibel. Dan apakah ini terbaru? Karena ini adalah 2018, maka tulisan ini dianggap yang baru atau terbaru. Jadi, 3 syarat tadi sudah terpenuhi, yakni akurat, karena cocok dengan apa yang kita cari, lalu kredibel, karena sudah verifikasi di laman LIPI, lalu ada lagi terbaru karena dia 2018. Maka bisa kita langsung unduh. Kita bisa langsung unduh. Setelah diunduh, kita bisa baca secara luring atau offline. Lalu di sini kita bisa lihat penelitian ini bertujuan bla 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 bla. Nah, ini sudah kita bisa baca secara penuh. Di sini ada 14 halaman dan bisa kita baca dan kaji untuk bahasan atau tambahan bacaan untuk penelitian kita. Nah, ini adalah satu dari contoh bagaimana cara mencari sumber kutipan yang akurat, kredibel, dan terbaru. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan. Saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.